Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat itu sisi yang dikasih Tuhan. Shalom. Wow, pagi hari ini saya melihat wajah-wajah dengan penuh sukacita. Mari kita semua pagi hari ini bermazmur bagi Tuhan, kita muliakan namanya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Kami siap meninggikan nama-Mu Tuhan. Bertatalah atas pujian-pujian kami Tuhan. Terimalah itu sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Hatiku siap membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Haleluya Tuhan. Hatiku siap membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap membawa syukur kami ke hadapan Tuhan. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah, bangunlah hai jiwaku. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu
kasih langit dan setiamu sampai ke awan. Tinggikan namamu Tuhan, dirimu mengatasi langit dan kemuliaanmu mengatasi. Sebab kasihmu besar mengatasi langit, kasihmu sungguh besar dan setiamu sampai ke awan. Sungguh kami berterima kasih Tuhan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan kemuliaanmu mengatasi. Sebab kasihmu besar mengatasi kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami naikkan syukur kami kehadirat-Mu Tuhan. Kami tinggikan namamu yang agung Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk bersuka bagi Tuhan, mari katakan amin. Silakan diri Bapak Ibu, kita mempujikan lagu ini dengan penuh sukacita. Gloria bagi namamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Glory bagi namamu Tuhan. Kami datang membawa pujian kami Tuhan. Bersama kami memuji namamu. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan.
Kita punya Allah yang hebat, amin. Kita punya Allah yang dahsyat, amin. Mari kita pujikan namanya lebih lagi. We give you glory, we give you praise. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Lord, yeah. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Lord, yeah. We give you glory, amen. We give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Lord, yeah. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria, haleluya Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Allah yang ajaib, sungguh ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, amin. Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dalam bisa ragaku,
Biar musik memuji nama Tuhan. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Sekali lagi nyatakan. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Katakan, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kesaksian dari Saudari Grace. Saya persilakan Saudari Grace. Harus dituntun Abuna. Ayo naik. Jangan gemetaran. Ya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kesaksian dari Grace. Grace ini adalah anak pertama toh dari Bapak Ibu Towan. Bisa berdiri Bapak Ibu Towan yang sudah bersama-sama dengan kita. Ya, Pak Towan dan Ibu Esther. Dia jarang kelihatan. Yang lebih banyak kelihatan adalah adiknya Ineke yang main drum. Masih ingat? Nah sekarang Ine kuliah di Jakarta. Dan setiap kali Ine kesini, dia selalu akan juga melayani. Nah kemana Grace? Kenapa jarang kelihatan? Dia sekolah dan menjalani studi lanjut di Taiwan. Di bidang apa no? Biomedicine. Biomedicine. Iya. Di bidang apa itu biomedicine? Biomedicine itu bukan kedokteran, bukan juga farmasi. Jadi itu research, kita meneliti cancer. Oh jadi semacam sekolah yang mengembangkan riset terhadap cancer. Itu konsentrasi dari Grace itu, betul ya? Betul. Nanti outputnya apa? Jadi kita cari treatment, kenapa kok cancer itu Ada terjadi seperti itu, dan kita bagaimana? menemukan treatmentnya. Ya. Berarti harus ada di lab dong? Betul. Dan baca jurnal. Jurnal. Wow, ini calon menantu yang pintar menurut saya. Bagi Bapak Ibu yang belum punya, nanti untuk mamanya ngatur, gampang lah kita atur sama Bun itu, mamanya gampang saudara. Jadi pekerjaan dari Grace itu selama studi lanjut di sekolah di mana dia sedang berada sekarang adalah melakukan riset terhadap cancer, biomedicine. Dan nanti dari sana mereka akan menghasilkan semacam rekomendasi treatment, apa yang harus dilakukan untuk menangani cancer jenis A, jenis B, jenis C, jenis D. Jadi by research, school by research. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah Bapak Ibu. Untuk sekolah biasa aja susah toh. Dan dia selalu melaporkan kepada Abuna berapa indeks prestasinya. Berapa indeks prestasi terakhir? 3,5.
3,8. 3,8. Untuk research, di atas 3 itu udah cerdas. Bukan hanya cerdas, tapi brilian. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Nah, dia selalu memiliki kerinduan untuk menyelesaikan tesisnya dan ingin melanjutkan studi di Taiwan. Tapi ada masalah dengan negara itu dalam hal pengurusan visa pelajar ya. Visa internship. Visa internship, itu berapa lama visa internship itu? Visa internship itu tergantung dari dokumen. Terkadang pemerintah mengizinkan 3 bulan sampai 6 bulan. Oke, waktu Grace pertama kali ke sana, bagaimana dengan visanya? Waktu pertama kali ke sana lancar, nggak ada kendala apa-apa. Aman ya? Aman. Aman. Sampai ini nanti mau balik ke Taiwan untuk nyelesain tesis. Nah, kenapa Grace balik ke Indonesia dulu? Karena visanya habis, Oh, jadi harus urus visa lagi. Jadi setiap kali visa habis, baliknya ke Indonesia? Pulang ke Indonesia untuk issue visanya lagi. Visa baru ya? Visa baru. internship lagi? Visa internship Untuk lagi. berapa lama ke depan? Untuk 3 bulan. Untuk 3 bulan ke depan? Iya. Oke. Nah, apa masalahnya sampai Grace belum berangkat sampai dengan hari ini? Jadi sebenarnya mau berangkat Februari akhir. Sebentar. Ini kan kembali ke sana untuk menyelesaikan tesis ya? Iya. Sebentar. Waktu itu kan ujian proposal didoakan sama Abuna. Iya. Oke, apa tesisnya? Tesisnya, Lihat jemaat, jangan lihat Abuna. tesisnya Bahasa Inggris lalu terjemahkan bahasa Indonesia. bahasa Inggrisnya itu evaluating the potential of gene X to validate the pancreatic cancer. Oh, Jadi itu kita mau cari kalau jin ini tuh betul-betul bisa jadi tanda kalau dia punya pancreatic cancer. Oh, jadi Cancer kita pankreas. udah bisa melakukan prediksi ya melalui Iya, penelitian jadi genetik. kalau misalnya jin ini di laboratori meningkat levelnya, kita bisa tahu oh berarti ini kemungkinan bisa jadi pancreatic cancer. Wow. Grace benar-benar meneliti itu. Iya, Wow. Oke, jadi itu akan menjadi tugas final. tugas final. Oke, nah sekarang kembali ke Indonesia karena visa habis. Karena visa habis. Lalu kenapa Grace nggak balik ke sana sekarang untuk menyelesaikan? Karena kemarin kebetulan ada masalah di dokumen, jadi Masalahnya apa? universitas di Taiwan itu nggak bisa keluarin dokumen yang dibutuhin sama embassy di Indonesia, di imigrasi. Oh, jadi Untuk mudah nggak berangkat sih ngurus? berangkat bulan Februari. Sebenarnya mudah, cuman nggak tahu lagi ada masalah aja yang mereka juga bingung nyelesainya gimana. Jadi harusnya Grace berangkat bulan Februari. Iya, bulan Februari akhir. Tapi ada masalah dengan dokumen. Iya, Oke, lalu balik ke Indonesia. iya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Jadi kita cuman bisa dapat visa itu untuk berangkat bulan Mei. Bulan Mei Bulan masih Mei 1 bulan awal. lagi. Nanti. Iya. Ya toh. Lalu apa proses antara bulan Februari sampai bulan Mei itu sampai akhirnya dapat visa itu? Karena dengar-dengar udah menyerah. Menyerah. Kenapa menyerah? Karena udah nggak ada jalan, karena Orang sebetulnya cerdas juga mengenal kata menyerah ya saudara. Ya toh. Kalau dia sudah bilang orang cerdas itu kalau sudah menyerah berarti sudah hands up, benar-benar tidak tahu berbuat apa lagi. Oke, coba ceritakan kepada kita. sebetulnya research itu waktunya lama, jadi kita susah kalau misalnya cuman nyelesain 1 bulan karena deadline tesis itu bulan Juni. Jadi mestinya kita rencana bulan Februari akhir berangkat, jadi punya waktu beberapa bulan untuk nyelesain tesis. Karena nggak semudah itu cuman selesaiin dalam waktu 1 bulan itu sangat-sangat bisa dibilang impossible sebenarnya. Jadi ya kemarin karena visa nggak bisa diurus bulan Februari akhir, ya mau buat apa? Akhirnya bilang ke Abuna, lapor. Abuna nggak ada visa gimana? Waduh. Terus abunanya bilang apa? Abuna suruh pelayanan dulu. Oh. Bujuk Tuhan. Oh, Abuna suruh pelayanan dulu untuk bujuk Tuhan. Karena jadi sudah benar-benar dalam keadaan kritis, Saudara. Jadi sudah, aduh gimana tesis saya tidak ada peluang untuk menyelesaikannya di sana, peluangnya hanya menyelesaikannya di Indonesia. Betul ya? Sebenarnya di Indonesia juga nggak bisa ngapa-ngapain karena itu harus hands on lab. Iya, tidak ada labnya. Jadi ini satu persoalan. Jadi dia ngomong ke Abuna ini gimana? Selalu biasanya tuh anak-anak kalau ada masalah kan larinya ke bapaknya toh. Kalau nggak ada masalah ya aman-aman saja. Ini gimana? Ya sudah. Gimana kalau itu jalanmu ya selesaikan. Kalau enggak ya sudah. Saya ngomong begitu. Kita realistis saja. Tapi ada satu peluang lain. Saya ngomong begitu kepada Grace. Mari kita bujuk Tuhan yuk. Bujuk Tuhan. Kan Tuhan itu yang mengubah hati raja-raja. Betul kan?
Jadi profesornya di sana kenapa? Nggak mau membantu atau gimana? Mereka juga bingung, soalnya dokumennya itu di reject terus sama atasan universitas. Ya, oke. Jadi sehingga akhirnya keputusan adalah tidak bisa lanjut karena visa tidak bisa diurus. Tidak sikap universitas ini juga bingung gitu loh menurut saya dari apa yang diceritakan oleh Grace, mau bantu tapi kok nggak nge-push. Harusnya dia nge-push ya, ini mahasiswa kami sedang akan menyelesaikan riset, harus begini, dia harus berjuang sebenarnya. Tapi ya intinya dia tidak bisa mengurus itu. Akhirnya saya berkata kepada Grace, ya sudah, kita siapkan diri, kemungkinan terburuk adalah kamu tidak kembali ke sana. Itu yang pertama, betul toh? Lalu yang kedua, tapi masih ada kemungkinan yang dia udah manyun, udah begini, yang nggak bisa ke sana. Kayak revival waktu kecil itu, kalau revival waktu kecil dibilang tidak, dia langsung, Pak boleh nggak? Nggak. Dia udah seperti orang kalah gitu loh. Lalu saya bilang begini, Grace masih ada satu kesempatan. Apa? Ayo kita bujuk Tuhan. Pia Buna, bujuk Tuhannya gimana? Kan kamu selama ini penari. Ya. Ayo jadi berkat di gereja, nari. Menari itu saudara, bukan menari depan mimbar loh. Menari di hadapan Tuhan. Ya. Di beberapa gereja tertentu yang profetik, hadapnya bukan ke jemaat penarinya, hadapnya ke mimbar. Tapi kita tetap ke jemaat lah. Jadi saya berkata begitu, kita rayu Tuhan. Coba kamu pelayanan di sela-sela dia bolak-balik ke Jakarta, ada di Semarang, daripada juga nganggur di rumah. Ayo rayu Tuhan. Dengan cara apa? Kamu punya talenta yang sudah Tuhan beri, yaitu menari. Cuma itu. Siapa tahu hati Tuhan berubah. Kan Tuhan buka jalan. Betul toh? Tuhan bisa mampu membuat di mana tidak ada pintu kok. Kita coba usaha itu. Nanti kalau sudah berusaha dan tidak ada perubahan apa-apa lagi, ya sudah, itu tanda bahwa memang kamu tidak akan kembali lagi ke sana. Ceritanya berlanjut. Dapat dokumennya dari kampus, tapi mau nggak mau melayani dulu. Oh iya, melayani dulu. Terus habis itu request ke kampus, dapat dokumen, tapi berangkat bulan Mei. Ya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Jadi akhirnya dokumen itu diberikan oleh kampus. Dapat ya. Dokumen dari kampus. Dokumen, bisa urus visa. Bisa urus visa. Visanya diterima. Dan visanya diterima. Sekali lagi kemuliaan buat Tuhan, Bapak Ibu. Tapi berangkat bulan Mei, betul ya? Berangkat bulan Mei, berarti waktu penyelesaian tesisnya 1 bulan kurang. 1 bulan kurang. Ya. Alah, anak rohani profesor. Bisa toh? Bisa. Lihat jidanya dulu. Besar toh? Ini anak pintar, bisa. Bisa lah, bisa. Tidak ada sekolah yang mudah. Mau dimanapun sekolah, di mana-mana. Tidak ada sekolah yang mudah. Yang sekolah ya harus bisa. 1 bulan bisa nggak? Bisa. Bisa toh? Mantap. Mantap. Ya, okay. Jadi akhirnya Bapak Ibu, Grace bisa berangkat. Tiba-tiba dia dapat visa. Tapi tidak dengan jalan yang dia kehendaki. Tuh. Jadi dia mau berangkat dari bulan Februari, tapi ternyata berangkatnya bulan Mei. Lalu visa itu seperti visa apa namanya kemarin itu ya? Sama, visa internship. Visa internship, tapi apa namanya kemarin ada yang Grace cerita itu tidak sesuai dengan maunya Grace itu apa satu lagi selain waktu? Oh, iya cuman 3 bulan. Iya, hanya ada waktu 3 bulan ya. Iya. Lalu cuman penyelesaian tesis sampai deadline report dari kampus sidang itu cuman 1 bulan kurang. okay. Kira-kira, jadi kapan Grace akan berangkat? Nanti tanggal 28 April ke Jakarta, habis itu 30 Aprilnya ke berangkat Taiwan. Berarti minggu depan sudah nggak di sini? Minggu depan udah nggak di sini. Ini pelayanan terakhir juga buat Tuhan? Iya. Selama bulan ini? Iya. Iya toh? Iya. Nanti pulang dari sana? Pelayanan lagi. Pelayanan lagi. Kan utang sama Tuhan? Iya. Iya toh? Iya. Nah kira-kira dari waktu yang tersisa itu, apa yang menjadi rencanamu selanjutnya? Untuk kembali ke sana harus ngapain? Sebenarnya balik ke sana itu fokus mau tesis, habis itu belum tahu ada rencana apa, yang penting Tuhan tuntun. Itu yang penting. Kadang-kadang Tuhan kan buat jalan memutar toh? Iya. Ya kan? Ada shortcut ke situ, maunya kita cepat-cepat, tapi nggak bisa toh? Tapi akhirnya ketika kita minta yang shortcut, Tuhan berikan jalan memutar. Iya. Yang agak lama. Iya. Tapi menurut saya itu jalan Tuhan ya Bapak Ibu. Ya, ayo kita angkat tangan dulu, kita berdoa buat Grace. Kita akan utus dia untuk menyelesaikan tesisnya dan dia akan kembali dengan prestasi yang luar biasa. Tuhan berkati anak kami Grace yang sudah Engkau tolong mendapatkan visa dan semua berjalan dengan baik. Tuhan, dia akan berangkat kembali ke Taiwan untuk menyelesaikan tesis, masuk ke lab,
membuat report terhadap tesis itu, akan ujian menghadap para profesor, pembimbingnya. Mampukan dia, berikan kecakapan ilahi, roh dan hikmat dan takut akan Tuhan engkau impartasikan kepadanya. Kepintaran, kecerdasan, kemampuan analitikal, tuntun tangannya, tuntun kemampuan berpikirnya, tuntun kemampuan menulisnya Tuhan. Sehingga dia menghasilkan penelitian tesis yang boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang sedang sakit. Proteksi dia, keluar masuknya, dan segala apa yang menjadi rencananya. Oh Tuhan, berikan juga ketenangan di dalam pikirannya. Pikiran yang tenang, hati yang tenang, seperti air yang mengalir. Ada damai sejahtera dari Tuhan. Kami seluruh jemaat mengutus grace. Kalau sejauh ini Tuhan sudah bekerja, maka Tuhan akan tuntun dia seperti tiang awan dan tiang api. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Ada yang mau disampaikan ke jemaat? Minta dukungan doanya. Oke, silakan. Jangan pacaran dulu ya. Iya. Gak usah nurun kata mami, kalau mami suruh minta cari-cari pacar dulu, jangan. Haleluya. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan pada Grace. Sungguh kesaksian yang luar biasa. Bapak Ibu terberkati dengan kesaksian tadi? Amin. Tuhan selalu menolong kita. Dia akan membuka jalan bagi kita. Ketika mata kita melihat Tuhan kok sudah tidak ada jalan lagi. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan membuka jalan bagi kita. God will make a way where there seems to be no way. Kami kebenaran firman Tuhan mengenai jalan yang engkau buka itu pagi ini. Sampaikan isi hatimu demi nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara. Saya tidak pernah memberitahu sila apa yang akan saya khotbahkan, tapi memang begitulah cara Tuhan kalau kita bergerak di dalam satu roh yang sama. Hari ini Abuna akan menyampaikan isi hati Tuhan mengenai bagaimana jalan-jalan yang dibuka oleh Tuhan itu ketika kita berada di dalam kesulitan, pergumulan, dan tantangan-tantangan kehidupan. Kita akan belajar melihat dari pengalaman bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir di dalam kitab Kejadian pasal 13. Kita akan membaca ayat 17 sampai ayat ke-22. Kita akan belajar bagaimana Tuhan membuka jalan bagi mereka. Dan sebagaimana dia membuka jalan bagi mereka, demikian juga dia membuka jalan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Mari kita baca bergantian saudara. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan-jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Saudara, ayat 18. Kejadian pasal 13 ayat 18. 2-3. Berputar menuju ke laut Teberau. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. 22. Dengan tidak beralih. Ya, saudara-saudara, kita tahu bahwa perikop ini adalah rangkaian peristiwa ketika akhirnya Firaun menyerah dan mengizinkan bangsa Israel pergi untuk menghadap Tuhan, menyembah Tuhan di satu tempat di Gunung Sinai, di bawah pimpinan Musa. Persoalannya mereka belum pernah pergi ke sana, dan secara geografis kerajaan Mesir pada waktu itu berada di tepi Sungai Nil. Sisanya 80% seluruh daratan Mesir hari ini adalah padang gurun. Dulu lebih lagi, saudara. Mereka akan berjalan melalui padang gurun, menuju padang gurun di satu tempat yang belum pernah mereka lalui. Mereka belum pernah pergi ke tempat itu, tapi mereka berusaha menjadi umat yang taat karena memang
misinya dari awal mereka harus keluar dari Mesir. Jadi makanya ayat ini dimulai dalam ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Perhatikan saudara, Mesir ada padang gurun, lalu nanti mereka akan tiba di tanah Kanaan. Tujuan akhirnya adalah tanah Kanaan. Dan di sepanjang jalan-jalan yang umum dilalui pada masa itu saudara-saudara, banyak suku-suku bangsa asing. Salah satunya adalah suku bangsa Filistin. Termasuk nanti juga ketika mereka berada di Kanaan. Nah, kita semua mengetahui dalam matematika bahwa garis adalah hubungan terpendek. Betul ya, garis lurus hubungan terpendek. Misalnya ini titik A, ini titik B. Kalau kita membuat garis lurus langsung antara A dan B, itu adalah jalan terpendek. Betul? Tapi mari kita belajar. Di dalam perjalanan kita untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah Tuhan tetapkan, saudara. Seperti bangsa Israel yang alami ini, seringkali jalan memutar adalah jalan terbaik yang harus kita lalui. Kita tidak melalui jalan langsung seperti dari titik A menuju titik B. Kita maunya kan langsung saja, kan ini cepat Tuhan. Kan ini mudah Tuhan. Karena ini sering dilalui Tuhan. Bangsa Israel pun pasti berpikiran yang sama. Tapi ternyata Tuhan mendesain perjalanan mereka tidak dengan rute yang terdekat. Tuhan juga tahu bahwa itu adalah titik A dan titik B yang terdekat. Kalau lewat jalan itu pasti aman-aman saja. Dan saya berpikir kalau Tuhan mengajak kita berdiskusi mengenai bagaimana kita mencapai tujuan-tujuan yang sudah kita rancangkan bersama-sama dengan Tuhan. Pasti kita semua memilih untuk jalan yang terdekat, jalan yang terbaik, dan jalan yang paling mudah untuk dilalui. Tapi hari ini kita belajar, Tuhan dengan sengaja membuat bangsa Israel memutar ke padang gurun. Berarti ini kan jauh dan melewati padang gurun. Tuhan dengan sengaja, saudara. Tuhan dengan sengaja menghindari kita melewati jalan terdekat. Saudara, bangsa Israel sih tidak mengerti mengapa mereka harus diputar seperti itu. Mereka tidak pernah tahu alasan Tuhan. Kita yang tahu setelah membaca kisah ini. Maka apapun jalan yang sedang engkau lalui, yang menurutmu kok muter Tuhan jalan hidupku ini Tuhan. Kan di situ Tuhan. Kenapa aku harus lewat ini? Ingat Yusuf? Dia mendapat visi dari Tuhan bahwa dia akan menjadi orang yang besar. Tapi jalan hidupnya memutar. Ngapain? Dia malah justru turun ke titik paling rendah. Dijual oleh saudara-saudaranya, masuk ke dalam penjara, berada di titik nadir dalam hidupnya. Baru Tuhan angkat. Memang seperti itu cara kerja Tuhan. Memang seperti itu saudara. Manusia memang cenderung untuk mencari jalan yang mudah bagi dia. Sebenarnya gampang bagi Tuhan. Ya sudah itu gampang kok. Kamu cepat lewat jalan itu. Lihat tadi kesaksian dari Grace. Dia maunya bisa supaya punya lebih banyak waktu. Supaya dia bisa dapat visa. Mengurusnya bisa berangkat bulan Februari. Gagal. Ada dokumen yang tidak mau diurus oleh kampus. Tapi walaupun akhirnya diurus. Itu menjadi satu pembelajaran. Kok muter Tuhan? Mereka sudah ada berada di dalam situasi. Seperti muter. Kok jauh? Berkat udah di situ. Kok meraihnya susah amat? Saudara, memang demikian cara kerja Tuhan. Itu poin pertama yang harus kita pahami. Apakah Tuhan mau menuntunmu dengan shortcut, jalan pintas? Apakah Tuhan mau menuntunmu dengan berbentuk jalan spiral? Apa Tuhan mau menuntunmu untuk naik kemudian turun dan naik dan turun? Dan seperti bangsa Israel dia menuntunmu untuk mutar, melingkari. Seperti begini loh saudara, kalau dalam peta itu A dan B sebenarnya bisa ke sana. Tapi dia muter-muter begini. Baru pergi ke sini. Karena bagi Tuhan, setiap jalan yang dia rancangkan untuk dilalui anak-anaknya, itu adalah jalan terbaik. Bagi kita, jalan terbaik adalah jalan terdekat, jalan yang mudah. Bagi Tuhan, kadang-kadang kita harus paham, kalau Tuhan membawa kita memutar seperti orang Israel, maka itu adalah jalan terbaik yang Tuhan sediakan untuk kita lalui. Maka bagian kita adalah taat dan tidak boleh protes. Haleluya. Memang berat, jalan memutar itu berat. Pertama kita menghabiskan waktu. Benar?
Lo ngapain Tuhan? Lo itu kan bisa cepat. Enggak, kalau Tuhan maunya begitu ya nurut. Kita menghabiskan sumber daya. Tenaga kita habis, waktu kita habis, tenaga kita habis. Tapi kalau memang Tuhan meminta kita melalui jalan yang seperti itu, maka kita harus membangun satu pengertian yang baru. Bahwa jalan memutar, kadang-kadang itu jalan yang terbaik Tuhan rancangkan untuk kita lalui. Haleluya. Itu bagian yang pertama. Jadi Tuhan berkata, aku tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Kita stop dulu poin yang pertama ini. Ada satu kalimat yang sangat penting yang bisa menjadi highlight buat kita. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Jalan ke negeri orang Filistin ternyata ada jalan terpendek. Jalan shortcut. Mengapa Allah tidak menuntun mereka? Di sini diberitahu bahwa nanti kalau mereka berperang, mereka menyesal, malah menuntut untuk kembali ke Mesir. Anda tahu ada hal penting yang kita pelajari di sini. Bahwa ternyata jalan memutar yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lalui. Karena Tuhan punya alasan-alasan supaya kita terhindar dari peperangan. Yang akan membuat kita menyesal dan mencoba kembali ke belakang, kembali ke masa lalu. Makanya di dalam penjelasan teologi saudara, jalan orang Filistin pertama adalah jalan peperangan. Dia tahu bahwa bangsanya, umatnya tidak terbiasa berperang. Mereka terbiasa bekerja rodi, membangun kota-kota bagi Firaun. Belum pernah megang senjata, tidak terampil seperti tentara-tentara Mesir. Lah kalau mereka melewati jalan yang terdekat itu, nanti mereka akan diperangi karena mereka adalah sebuah kelompok yang besar. Bisa menjadi ancaman potensial bagi suku-suku yang ada di dalam rute perjalanan mereka. Mereka bisa dihabisi, mereka bisa jadi korban. Dan itu sebenarnya tanpa kita sadari Tuhan sedang menjaga mereka. Seperti itu. Jalan orang Filistin adalah jalan peperangan. Dan Tuhan membuat kita melingkar demi melindungi keselamatan kita sendiri. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Karena Dia Tuhan, Dia tahu. Dan karena Dia tahu resikonya, maka Dia memproteksi kita dan berkata, nah ini jalan yang seperti ini. Ini jalannya yang begini. Tidak boleh yang begini. Padahal hati itu pingin. Hati itu pingin. Hati itu pingin sekali. Karena Tuhan tahu masa depan. Saya ingin, Pak Damar ada di sini kah? Bisa memberi kesaksian sebentar tentang kecelakaan helikopter. Masih ingat itu? Ayo maju ke depan sebentar. Pinginnya naik ke atas, pinginnya ke situ. Kita udah tahu, tapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi ketika ada di sana. Maka Dia akan memutus kita di titik terakhir dan memutar jalan kita. Pak Damar adalah salah seorang jurnalis, saudara. Suatu kali dia datang kepada Abuna sambil nangis-nangis. Abuna, Tuhan itu hebat. Kenapa? Detik-detik aku mau naik helikopter, aku batal. Dan ternyata helikopter itu kecelakaan. Coba disaksikan kembali kepada jemaat. Ya, terima kasih ya Bunda. Waduh lupa ya tahun berapa. Itu waktu ada bencana alam itu. Masih di sana ya Bang Bunda? Masih di gereja Ruko, masih di Ruko. Jadi waktu itu, masih ingat saya pantauan waktu itu. Pantauan Lebaran. Waktu itu saya diajak Basarnas seharusnya waktu itu sampai ke Brebes. Nah waktu itu kita jalan, tiba-tiba baru sampai Pekalongan, kita harus tiba-tiba heli ini berbalik arah. Kemudian landing di Kendal. Itu landing Kendal, kita nggak tahu, terus kita dijemput, Mas tim nggak jadi sampai Brebes, kita pulang ke Semarang, tiba-tiba dijemput sama mobil. Terus ngambil motor di
bandara, saya tanya waktu itu, Mas, kenapa tadi nggak jadi? Ada sedikit error Mas di sistemnya heli. Oh ya sudah, kita pulang. Kemudian siang itu saya dikabari lagi, Mas, di kawah di Dieng ini kan meledak itu waktu itu. Saya mau diajak lagi naik heli. Kita mau pantauan ke sana Mas. Mas Damar ikut ya. Boleh. Nah, kebetulan saya sudah mau ikut. Pas kebetulan tiba-tiba saya memutuskan enggak jadi ikut. Karena saya harus menyelesaikan di sini dan saya akannya menjelaskan ke tim Basarnas untuk saya jalan darat aja Mas, nanti nyusul ke kawah Belerang itu di Dieng itu. Heli berangkat, saya berangkat lewat Buja sini kan, lewat Buja seperti biasa karena saya lewat Buja santai. Orang Jawa kan selalu bilang sopir driver saya, Mas maghrib berhenti dulu ya. Saya tak sholat, oh ya enggak apa-apa. Saya nunggu. Tiba-tiba dapat kabar heli Basarnas yang mau saya naikin itu ternyata ikut kecelakaan di Temanggung ternyata. Ikut kecelakaan di Temanggung, empat krunya, pilot, co-pilot sama 2 kru Basarnas meninggal. Nah, saya enggak yakin, kebetulan saya berada di posisi dekat Temanggung, jadi dengan lokasi waktu itu setengah jam lah. Cepat saya cek dulu ini heli Basarnas, jangan-jangan yang mau saya naik ini. Saya cek tempatnya itu di atas gunung, desanya apa saya lupa itu Temanggung. Habis itu saya cek, karena lokasi di sana susah sinyal, kebetulan saya ketemu kru Basarnas. Mas, ini heli yang tadi pagi itu pantauan di Brebes nggak jadi terus landing di Kendal itu. Yo Mas, ini kecelakaan Mas, kayak MD semua, MD itu meninggal dunia semua. Waduh, terus saya langsung lemes, duduk ya istilahnya ke orang Jawa delek-delek itu. Puji Tuhan saya enggak jadi naik, kalau jadi naik mungkin saya jadi salah satu korban MD di situ. Jadi kadang seperti yang disampaikan Abuna tadi, kadang memang kita diberi pilihan jalan yang lebih mutar atau jalan yang lebih susah, tapi ternyata itu jalan keselamatan, gitu ya Abuna. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Ya, Bapak Ibu, ini menjadi satu kesaksian yang menegaskan dan sekaligus meneguhkan kita bahwa seringkali kita protes kalau kita melalui jalan yang berat, betul ya? Seringkali kita protes, Tuhan di dalam dunia ada 2 jalan lebar dan sempit. Kenapa Engkau tidak hadirkan jalan yang lebar bagiku? Kenapa Engkau tidak buat lancar? Kenapa harus tersendat? Kenapa saudara? Karena Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu keselamatan kita. Dia menjaga kita agar kita tidak melalui jalan ke negeri orang Filistin. Jalan ke negeri orang Filistin, jalan yang mungkin bisa mencelakakan kita. Tuhan tahu masa depan. Tuhan bisa berbicara melalui orang tua. Nah, itu tidak cocok jadi pacarmu, tidak cocok jadi istrimu. Nanti ke depan kayak gini. Tuhan tahu. Nah, jangan bisnis ini nak. Memang Tuhan tahu hatimu lagi menggebu-gebu, lagi membara, mau ambil bisnis ini. Tuhan tahu ke depan bahkan kolaps. Hati-hati dengan teman bisnismu ini. Oh, dia baik. Tuhan tahu seperti apa ke depan Anda akan dihajar dan dimanfaatkan, ditipu. Tuhan tahu masa depan. Sehingga untuk membuat kita terhindar dari jalan orang Filistin. Jalan yang mengancam keselamatan kita. Tuhan bawa kita melalui jalan yang memutar. Mungkin jalan itu jauh. Mungkin jalan itu penuh liku-liku. Mungkin jalan itu penuh tantangan. Yang membuat dan menguras energi kita. Tapi kalau itu jalan yang sudah Tuhan pilih, berarti Tuhan sedang menjamin hidupmu. Haleluya.
Jalan orang Filistin selain jalan yang mengancam keselamatan kita adalah jalan yang tidak punya Tuhan. Karena orang Filistin adalah orang-orang penyembah berhala yang tidak tahu jalan kebenaran, tidak tahu siapa Elohim, yang tidak mengerti rencana Elohim bagi bangsa Israel. Orang-orang Filistin, jalan-jalan yang mereka lalui adalah jalan-jalan orang fasik seperti yang kita temui hari ini, saudara. Tadi pagi itu Abu nih, atau tadi malam ya, masang kartun. Kalau kamu menghabiskan waktu untuk melempar anjing yang menggonggong, Anda tidak akan pernah sampai di tujuanmu. Mengerti ya? Menggonggong, hajar. Karena anjing menggonggong itu untuk membuatmu berhenti. Dan tidak pergi menuju tujuan, tidak pergi menuju tujuanmu. Jadi kalau Anda menghabiskan waktu, lempar. Yang satu menggonggong, lempar lagi. Waktu berlalu. Time flies. Kita nggak bisa kembali ke belakang. Orang lain yang akan lebih dulu tiba di tujuan itu dan mengambil kesempatan itu. Orang fasik. Jalan orang Filistin adalah jalan kefasikan. Dan kita tahu semua jalan kefasikan adalah jalan yang tidak berada dan tidak mengenal yang namanya kebenaran. Hati-hati dengan pergaulan yang seperti ini, saudara. Seringkali kita mengalami intrusi dari pemikiran-pemikiran, perilaku dan tindakan orang fasik. Karena mungkin teman, sahabat, orang dekat kita. Seharusnya kita sudah bisa menjaga jarak. Memberikan batasan yang tegas. Aku memang boleh bergaul dengan kamu. Tapi kalau untuk perkara yang ini, aku punya prinsip sendiri. Aku punya jalan sendiri. Karena orang Filistin adalah orang yang tidak punya Elohim. Tidak percaya kepada Elohim. Mereka punya berhala. Mereka punya sistem nilai yang berbeda. Mereka punya sistem kepercayaan yang berbeda. Nah, kalau Anda dekat, nasihatnya masuk ke dalam pikiranmu, masuk ke dalam hatimu. Buat apa kita ngabisin waktu? Tuhan tahu bahwa hati kita bisa berubah. Makanya dia tahu di situ, jangan-jangan bangsa itu menyesal. Tuhan bawa keluar dari Mesir, menuju tanah yang dijanjikan. Tapi kok di jalan ada peperangan, nyesal. Dan berkali-kali kan kita tahu, bangsa Israel kalau kekurangan minum, kekurangan makanan, terancam oleh musuh, mereka menyesal. Dan pinginnya kembali kemana? Kembali ke Mesir. Tuhan membebaskan kita dari Mesir, kok ya pengen balik-balik ke Mesir? Karena hati manusia bisa berubah. Abuna selalu memegang prinsip ini. Setiap kali bergaul dengan seseorang, saya selalu berkata, siapkan hatimu. Suatu kali dia mungkin mengalami perubahan hati. Syukur kalau tidak. Sehingga saya pun siap, tidak kecewa. Ada saja banyak alasan untuk mengalami perubahan hati itu. Tapi dari firman Tuhan beritahukan kepada kita, jalan peperangan. Berarti itu kan konflik. Itu pertempuran. Peperangan itu berarti ada dua pihak yang berhadapan. Ada dikotomi, ya tidak. Nah itu hati-hati saudara. Jebakan dalam dikotomi ini akan membuat kita mengalami perubahan hati. Dan kita kehilangan akal sehat kita. Tuhan tahu hati manusia bisa berubah. Tuhan tahu hati umatnya bisa berubah. Dan menuntut kembali ke tempat yang justru mereka akan dibebaskan dari sana. Nah ini pola pikir Buddha namanya. Mentalitas Buddha. Mentalitas Buddha. Waktu kita di ruko dulu, setiap kali ibadah siang itu ada satu penjual datang dan kita suka pesan ke dia untuk memberkati dia. Suatu kali kita kelaparan dan cari dia nggak datang. Lalu kita telepon, kamu di mana? Aku pulang kampung. Kenapa? Capek kerja, tak istirahat sih. Dia bilang begitu, capek kerja, tak istirahat sih. Lah kok duitnya piye? Duitnya isi ono, urung entek. Itu mentalitas kuli. Gak boleh begitu. Hidup harus jalan. Saya pacaran saudara. Saya ketemu sama tetangga. Dia duduk di becaknya dan begini terus. Kadang-kadang kita kasihan, kita nolong dia untuk ngantar
rumah mertua itu ke dalam kampung, kita antar ke jalan raya, minta tolong dia. Mas, antar ke depannya, dia tahu siapa kita. Aduh, harganya mungkin 5.000, dia pasang 20.000. Mahal amat. Ya orang gelem ya wis toh. Gitu saudara. Nanti dia duduk santai, pagi begini, siang begini, kaki naik di atas becaknya, sore begitu. Kita tanya, lo kok santai? Rapopo isono duit. Ini mentalitas. Kaya miskin itu bukan soal Anda punya uang di kantongmu atau tidak. Tapi soal mentalitasmu menghadapi realitas hidup. Dan Tuhan tahu manusia akan memiliki mentalitas yang gampang menyesal. Itu sebabnya sebenarnya ketika Tuhan membawa kita dalam jalan yang memutar, Tuhan sedang memproteksi hidup kita. Agar kita tidak jatuh di jalan orang Filistin yang fasik, yang berpikiran pendek. Yang tidak memiliki impian masa depan. Maunya easy come, gampang, 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 easy go. Mau dapat uang gampang, gampang. Mentalitas saudara. Kartu kredit itu baik. Tapi kalau kartu kredit berada di tangan orang yang tidak punya mentalitas yang baik. Jangan salahkan kartu kreditnya. Salahkan orangnya. Uang tidak cilaka, tidak. Tapi sikapmu terhadap uang itu yang cilaka. Anda mengerti maksud Abu Nak? Karena uang, benda, kartu kredit itu bebas nilai. Dia tidak punya moralitas. Dia tidak punya nilai baik buruk, tidak punya. Yang menentukan nilai baik buruknya adalah penggunanya. Teknologi bebas nilai. Kalau Anda gunakan teknologi untuk hal yang baik, baru dia punya nilai positif. Kalau Anda gunakan teknologi untuk nilai hal yang buruk, baru dia punya nilai negatif. Jadi berdasarkan penggunanya. Jalan orang fasik adalah jalan yang mengancam keselamatanmu. Sehingga membuat kita harus jalan memutar untuk menghindari mereka. Karena Tuhan tahu masa depan. Jalan orang Filistin adalah jalan orang fasik. Yang tidak punya nilai, tidak punya kebenaran, tidak punya Tuhan. Itu sebabnya karena Tuhan tahu bahwa umatnya ini belum pernah melalui jalan itu. Maka dia menuntun mereka. Oh saudara, dia menuntun mereka. Itu yang disebut dalam lagu tadi. Dia buka jalan. Dengan cara apa dia buka jalan? Yang membuka jalan itu selalu ada di depan. Sehingga kita mengikutinya. Suatu kali Abu Nak ikut ekskavasi pergi ke gua pertama. Gua Wahbin. Masyarakat budaya Wahbin. Keturunan orang Nias. Saya orang Nias, saya ingin tahu asal usul saya. Kami pergi ke gua, saya belum pernah pergi ke sana. Lalu kami panggil tokoh masyarakat setempat. Dia buka jalan, dia bawa parang, dia begini, ikut saya ya, ikut saya. Kami belum pernah lewat jalan itu, tapi menjadi tenang. Karena dia bisa tahu jalan ke sana. Dia bawa kami, dia bilang itu sebenarnya lewat sini lebih dekat Pak. Tapi itu tebing, nanti takutnya kalian jatuh atau tebingnya longsor, kita muter ya. Jadi dia ikut, oke. Memang agak jauh tapi ya kita toh akan sampai ke sana. Dia menuntun kami untuk bisa ambil foto di sana. Dia masuk, lalu dia ada 2 tingkat itu gua besar itu. Ada lubang, dia berkata siapa berani naik ke atas. Enggak ada yang berani, dia berkata aku dulu nanti kalian ikut. Badannya lolos, hanya seukuran 1 badan. Karena dia masuk, saya ikut masuk. Maka itulah yang terjadi dalam ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka. Dia buka jalan. Kenapa Tuhan buka jalan? Karena dia berada di depan. Dan kita ada di belakang. Makanya saudara, dalam hidup ini, pastikan apapun jalan yang engkau lalui, apapun jalan yang engkau rancang, apapun tujuan di mana engkau akan pergi, pastikan Tuhan yang ada di depanmu. Biasanya kesadaran seperti ini tidak pernah dimiliki oleh orang yang sedang jatuh cinta. Ya toh? Tai ayam rasa coklat. Udah dikasih tahu itu tai ayam. Enggak, coklat.
Karena seringkali kita justru mengandalkan diri sendiri, merasa diri sudah pintar. Dulu nggak ada GPS, nggak ada satelit. Mereka belum pernah pergi ke sana. Maka kalaupun Anda melalui jalan yang memutar itu, saudara, kita tenang. Karena apa? Apapun jalan yang kita lalui dalam rencana Tuhan, Tuhan ada di depan. Dan Tuhan ada di depan, artinya Tuhan buka jalan. Membuat kita tenang, membuat kita aman. Coba saya pernah ngerjain waktu kami jalan-jalan ke Jogja pengerja itu, saya jalan-jalan begitu ya. Juga saya suka ngerjain ya, usil gitu ya. Ayo ikut ya Buna, ikut semua. Saya lalu mutar beginilah, ikut semua ikut mutar. Saya mutar lagi, ikut juga. Akhirnya tiba di sana. Lalu mereka baru sadar setelah tiba di sana dan berkata, loh kan tadi kita bisa langsung. Iya, siapa suruh ikut saya? Nah itu saudara. Siapa yang di depan kita? Siapa yang ada di depanmu dalam jalan hidupmu? Dirimu sendiri, keinginanmu, orang lain, atau Tuhan? Kedagingan itu kadang-kadang menutup peran Tuhan dalam hidup kita. Karena udah buta matanya. Dikasih tahu ngeyel. Ya, kadang-kadang orang yang seperti itu dibiarin aja. Udahlah biar dia tahu rasa. Biar kecentok. Apa yang nunggu kecentok? Baru sadar. Udah terlalu jauh kita masuk saudara. Kalau Anda tahu Anda terjerumus di dalam sumur, berhentilah menggali. Amin, amin. Karena Anda kalau terus menggali, Anda akan masuk lebih dalam. Maka apapun jalan yang kau lalui, mungkin memutar, mungkin berkelok-kelok, itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah kalau Tuhan tidak ada di depanmu. Dan itu yang akan membuat kita terjerumus dan gagal. Hati-hati. Sebab kalau Tuhan tidak ada di depan, yang ada di depan kita adalah orang fasik. Dan tanpa sadar jalan yang kita lalui adalah jalan ke negeri orang Filistin. Jalan orang Filistin itu yang membawa kita. Orang Filistin ya mengancam keselamatan kita, jalan orang Filistin tidak ada dalam tuntunan Tuhan. Tidak ada yang menuntun kita dan membawa kita pada kefasikan. Tuhan tahu bangsa Israel ini ATM. Ambil, tiru, modifikasi. Suka mengambil, suka meniru, suka memodifikasi sesuatu. Dan Tuhan mau melindungi mereka. Seperti dia memperlakukan bangsa Israel. Demikian juga sebetulnya dia melindungi kita. Persoalannya adalah kadang-kadang kita tidak mau. Dan merasa dengan kemampuan analisis kita. Kemampuan pengetahuan kita, pengalaman kita. Kita merasa sudah bisa. Padahal yang ada di depan bukan Tuhan. Kita membiarkan Tuhan ada di belakang. Kita taruh Tuhan di belakang. Kita paksa Tuhan ikut kita. Kebalik. Tuhan ada di depan. Bahkan di sini dikatakan saudara, dengan tidak beralih. Anda tahu arti kata tidak beralih? Ajak. Bahasa Jawanya ajak. Tetap konsisten. Tidak berubah. Tiang awan tetap ada, tiang api tetap ada. Siang dan malam saudara. Dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari. Dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Di akhir kalimat ayat 21. Di situ dikatakan sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Kenapa? Karena ada Tuhan yang ada di depan, dia buka jalan. Kadang-kadang jalan Tuhan tidak terselami, pemain musik maju ke depan. Tidak pernah bisa kita pikirkan, tidak bisa kita prediksi, kita tidak tahu. Dalam kebingungan itu sebenarnya adalah titik kritis bagi setiap anak Tuhan. Apakah dia tetap ikut Tuhan atau mau keluar dari jalan itu dan menciptakan jalannya sendiri. Karena Tuhan memberikan kepada manusia yang namanya kehendak bebas, free will. Oleh sebab itu saudara, kebenaran yang kita bisa pelajari dari cara hidup orang Israel. Dari cara mereka dituntun keluar. Menjadi refleksi yang sangat penting bagi kita dalam menjalani kehidupan kita hari-hari ini. Cara hidup orang Israel yang mudah sekali ambil, tiru, modifikasi. Itu perlu kita waspadai. Tidak semua hal dari dunia ini boleh kita ATM. Amin, amin. Yang kedua kita harus memastikan
bahwa apapun dalam bisnis, dalam pekerjaan, bukan ambisi kita, Tuhan di depan. Tuhan akan memberikan kepada kita target-target. Doa, Tuhan tolong aku Tuhan, ini gimana Tuhan? Ini gimana? Makanya saya selalu katakan apapun yang Anda mulai dalam hidup ini, langkah pertamamu adalah Tuhan. Selanjutnya semua akan baik-baik saja. Amin. Dan Abuna selalu mengajar apa yang dimulai bersama Tuhan. Tuhan akan menjaganya siang dan malam ini. Tuhan akan memeliharanya, Tuhan akan memberkatinya, dan Tuhan akan membuat berhasil. Mungkin jalannya mutar dan berkata, Tuhan ini gimana? Tidak penting bagi Tuhan, karena bagi Tuhan kadang-kadang proses jauh lebih penting daripada hasilnya. Sebab proses yang baik pasti akan menghasilkan hasil yang baik. Pasti akan berbuah hasil yang baik. Maka mari ikut Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyi jalanmu tak terselami. Kakimu masih kuat jalan. Itu karena Tuhan ada di depanmu. Menjagamu. Memang jalan-jalan yang engkau lalui mungkin sedang menantang hidupmu. Memberati langkahmu. Menghabiskan tenagamu. Tapi semua akan baik-baik saja. Kalau ada Tuhan, kita tidak pernah bisa memahami jalan-jalan Tuhan. Maka ambil satu komitmen, Tuhan tolong aku. Hadir di depanku Tuhan. Hadir di depanku Tuhan. Hadir di depanku. Shalom, jemaat Yesus yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita diberkati dengan kesaksian dan firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Abuna. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah G2CC. Dan jika belum memiliki tempat ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu dalam ibadah G2CC berikutnya. Ibadah nanti sore pukul 17.00 bersama Abuna Sony. Ada ibadah online juga pukul 17. Info gereja sepekan, firman online hari Rabu tanggal 17 April diliburkan. Firman online untuk minggu depan tetap berjalan. Breakthrough prayer Jumat tanggal 19 April pukul 5. Dan ibadah sekolah minggu tanggal 21 April pukul 7 di halaman gereja. Minggu tanggal 21 April 2004 pukul 7 pagi ibadah hari ini dan ibadah sore hari. Kami mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakan minggu ini. Tuhan memberkati dan memberikan umur panjang. Menghimbau pada bapak, ibu ataupun anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite. Harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada serta beraktivitas. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dulu ya. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya dan ini adalah waktunya untuk memperkenalkan pengerja baru di gereja kita. Ada 3 orang, tolong maju ke depan dulu. Johnny, Valen, dan Gista. Johnny, Valen, dan Gista. Si Nidar sudah pernah ya? Sudah dikenalkan belum? Sudah ya? Johnny, Valen, dan Gista. Mereka sudah beberapa bulan ini ada di mimbar kita. Johnny mana? Nah ini Johnny. Ya. Johnny dan Valen adalah mahasiswa STT Abdiel. Jadi mereka weekend di gereja kita dari hari Jumat sore sampai Senin pagi. Dan mereka melayani di musik. Mereka mahasiswa jurusan musik. Lalu Gista adalah mahasiswa STT KAO, Alfa Omega di BSB. Adik kelas dari Nidar. Adik kelas ya? Dan juga di jurusan musik.
Dan mereka melayani di gereja kita untuk musik. Perhatikan wajah mereka baik-baik Bapak Ibu. Kalau ada masalah di luar sana, TV juga tolong sorot mereka. Supaya jemaat satu Indonesia Raya tahu kalau hidup mereka, kelakuan mereka nggak benar, sudah ketahuan harus menghadap siapa. Ya, selamat datang kepada Johnny. Johnny aslinya dari NTT, betul ya? Kalau Valen aslinya dari Prodadi. Kalau Gista anak hamba Tuhan, pelayanan gembala di Lampung. Daerah tepatnya di mana? Bandar Lampung, Bapak Ibu. Jadi semoga mereka bisa memperlengkapi pelayanan di G2CC dan awet, Bapak Ibu. Karena Abuna selalu berkata kepada pengerja yang IP-nya di bawah 3 tidak boleh lanjut di G2CC. Harus di atas 3, ya, tidak boleh ada nilai C. Kelakuan harus benar, tidak boleh pacaran. Tidak boleh pacaran, harus izin Abuna dan Abuni, tidak boleh. Kalau jalan berdua dengan berbeda jenis Bapak Ibu, Anda melihat mereka di luar, kalau dari gereja selama jam gereja itu pasti seizin Abuna Abuni. Kalau di luar itu maka patut dipertanyakan. Ya. Jadi karena kita kan mereka adalah hamba Tuhan toh, harus menjadi contoh dan teladan buat jemaat. Ya, jadi jaga sikap dan sebagainya. Awal-awal mereka di G2CC agak kurus, saudara. Agak gimana gitu. Sekarang mereka bertiga sudah kelihatan semok-semok. Ya, Johnny dan Valen belum punya pacar. Memang mereka kelihatan berdua terus di mana-mana. Ya, tapi mereka baik-baik saja. Ya, mereka tidak pedang-pedangan. Ya, karena mereka ya berdua, saya suruh mereka gaul lah dengan jemaat, sapa anak-anak muda, anak-anak youth. Nanti di situ ada Kak Gista, ada Kak Nidar, ada Kak Karis, ya. Jadi selamat datang di G2CC dan harus baik-baik selama di G2CC biar jadi berkat. Amin. Kita sambut mereka dengan tepuk tangan. Oke, silakan. Jangan nakal-nakal ya anak-anak. Sekarang kita berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Bapak Ibu, di gereja kita akan ada kegiatan ibadah padang. Itu bisa ditampilkan gak Rel? Ya. Sebentar. Ya ini dah, tanggal 9 Mei. 9 Mei 2024 jam 9. Jadi itu pada saat slide sebelumnya, ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus karena ada kegiatan sekolah minggu. Biasanya kalau ibadah raya, ibadah istimewa itu jam 8. Tapi tetap kita buat jam 7 Bapak Ibu. Karena jam 9 anak-anak sekolah minggu kita ini akan pergi ibadah padang di daerah BSB. Sekalian nanti pada hari Kamis itu tanggal 9 itu ada 3 kegiatan sekaligus. Jam 7 sampai jam 9 kita akan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Betul ya? Jam 9 sampai, ya ini yang pertama. Dan hanya 1 kali ibadah pagi. Lalu nanti jam 9 kita akan ada ibadah padang anak-anak sekolah minggu di Lakers BSB Village. Jadi Lakers bukan, ada 2 Lakers itu yang bawah dan atas. Yang atas. Kita ke Lakers atas dan mereka akan ada acara di sana, mohon dukungan doanya untuk anak-anak kita sekolah minggu. Dan yang ketiga pada hari yang sama setelah ibadah kenaikan ada baptisan air. Kali ini juga di Lakers BSB, jadi kita sekalian pakai tempatnya karena di sana ada kolam renang. Ada berapa orang Rel? Banyak, 15 orang. Kita beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Ya, bagi yang absen-absen bisa mengulang lagi nanti, mudah-mudahan akhir tahun lagi nanti ada kelas baptisan. Supaya anak-anak Bapak Ibu bisa mengerti dulu, ini bukan hanya sekedar cibung-cibung di air Bapak Ibu. Celup di air lalu selesai, bukan. Ada pengertian-pengertian. Jadi kita akan ada baptisan, 3 acara itu sekaligus akan ada di gereja kita. Ada satu lagi slide ya kemarinnya.
Lalu setelah acara kenaikan, Bapak Ibu siapkan diri, siapkan hati, ya. Acara kenaikan itu hari Kamis, Jumat, Sabtu tidak ada kegiatan, hari Minggunya kegiatan minggu biasa. Tapi mulai hari Senin sampai hari Sabtunya, dari tanggal 13 sampai 19 Mei, kita akan pesta Roh Kudus. Jadi kita akan doa kepenuhan 10 hari, mulai 18.30, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada jamahan Tuhan, semua. Siapkan dirimu, kita akan melakukan acara doa KKR, kepenuhan Roh Kudus, ya, dan puncaknya nanti pada minggunya kita akan KKR Pentakosta, Bapak Ibu. Yaitu kegiatan kita bulan depan, jauh-jauh hari diumumkan kepada jemaat. Tolong sekali lagi doakan untuk kegiatan kita pada hari kenaikan, agar cuaca baik, karena hari kenaikan kita ibadah, ada kegiatan sekolah minggu dan ada baptisan. Supaya semua berjalan dengan baik. Amin Bapak Ibu. Yuk kita angkat tangan kita dulu, kita berdoa bagi anak-anak kita sekolah minggu. Bapak berkati anak-anak kami sekolah minggu. Berkati hidup mereka, masa depan mereka, kesehatan mereka. Berikan kepada mereka kecerdasan, kepintaran, dan roh yang takut akan Tuhan. Bawa mereka menjadi anak-anak yang luar biasa dan punya masa depan yang baik. Kami berdoa agar mereka, apapun jalan yang mereka lalui dalam hidup ini, Tuhan yang ada di depan. Dan Tuhan yang menuntun hidup mereka. Tuhan yang menuntun dan memberkati orang tua mereka. Dan kami berdoa dalam kegiatan ibadah padang sekolah minggu gereja kami. Sediakan semua yang diperlukan oleh panitia. Berikan cuaca yang baik. Keamanan dan keselamatan kami minta dari Tuhan. Dan kelancaran dalam seluruh apa yang dipersiapkan. Berikan kekompakan bagi panitia dan guru-guru sekolah minggu. Semua baik kalau Tuhan bertindak dan bekerja dan campur tangan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Ayo silakan duduk anak-anak. Lalu kita akan berdoa untuk yang ulang tahun yang belum Abuna doakan. Silakan maju ke depan, ada. Niko belum ya. Siapa lagi? Kathleen. Siapa lagi? Bu Lili. Iya. Ada lagi? Ines. Ya. Bu Elizabeth, betul. Ada lagi? Mari kita bangkit berdiri. Nanti kita ada berkat saudara dari ulang tahun Oma Himawan dan Ibu Christine untuk jemaat. Dari keluarga Pak Johan, kita terima kasih ya Pak Johan, Bu Christine, Oma Himawan atas berkatnya. Dan juga menjadi berkat ulang tahun bagi yang didoakan hari ini. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai sama. Sekali lagi katakan umur panjang. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Sekali lagi katakan, sampai selamanya. Dimin. Ayo kita angkat tangan kita berdoa buat saudara-saudara kita yang berulang tahun. Kami mengucap syukur 1 tahun lagi Engkau berikan pertambahan usia untuk Bu Elizabeth Tuhan. Dia tidak pernah sendirian, tapi ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan dia. Berjalan di depannya. Kekuatan yang baru dari Tuhan selalu nyata. Tidak pernah kekurangan. Selalu ada roti yang baru dari Tuhan. Berkati seisi rumahnya dan usahanya. Umur panjang di tangan kanannya. Kekayaan dan kehormatan di tangan kirinya. Berkati
Berkati Niko Tuhan. Pertambahan usia 1 tahun lagi Engkau berikan kepadanya. Berkati pekerjaannya dan pelayanannya, keluarganya. Dan tangan Tuhan yang kuat menaungi hidupnya senantiasa dan makin setia melayani Tuhan dan memberi yang terbaik buat Tuhan. Berdoa buat Kathleen Tuhan. Kau memberkati hidup dan masa depan anak ini. Berikan ketenangan di dalam pikirannya. Dan keberanian ilahi seperti singa muda dari Yehuda. Tidak ada perasaan rendah diri. Dan Roh Kudus ikut mendorong setiap pergerakan kakinya. Aku melihat seperti kaki-kaki yang kuat. Seperti kaki kijang yang makin kuat, yang berlari. Dan arahkan dia Tuhan dalam tujuan-tujuanmu. Berkat-Mu atasnya. Dan atas masa depannya. Berkati Bu Lili Tuhan. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Dia mengucap syukur. Terus perlengkapi dia, mampukan sebagai istri bagi suaminya yang luar biasa. Dan dia juga luar biasa sebagai ibu bagi anak-anaknya. Apa yang menjadi impiannya dalam kehidupannya, biar Tuhan yang ikut mewujudkannya itu terjadi. Berkati hidupnya Tuhan. Juga berkati Ines, masa depan yang baik Kau berikan kepada anak ini. Hal-hal besar sedang Kau rancangkan Tuhan. Dan persiapkan dia. Karena kami tahu Tuhan yang menuntun hidupnya, karirnya, dan apapun yang menjadi impiannya. Dia akan menjadi berkat bukan hanya bagi Indonesia tapi bagi bangsa-bangsa di bidang olahraga. Dan itu terjadi. Angkat kekhawatiran dan berikan hikmat. Berkati anak-anakmu yang berulang tahun semuanya hari ini Tuhan. Seperti firman-Mu katakan, umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri. Kami semua baik di dalam Tuhan. Terlebih jemaat-Mu. Berkati dalam pekerjaan. Berkati dalam setiap keluarga, dalam segala apa yang dilakukan. Tangan Tuhan yang kuat ada di atas mereka. Dan sepanjang minggu ini, mereka tidak akan pernah kekurangan roti. Semua yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Keluar masuk diberkati. Dan Tuhan memberkati bakul dan tempat adonan anak-anak-Mu. Berkati pada nanti sore, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan seluruh rencana-rencana kami. Perjamuan kasih yang sebentar lagi akan kami nikmati dari keluarga Pak Johan. Juga Tuhan berkati. Kami mengucap syukur atas benih yang terbaik yang ditaburkan oleh keluarga ini bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, Indonesia. Menjadi negara yang gemah ripah loh Cinawi. Aman, tentram. Semua kegiatan bisnis, usaha, politik, sosial, budaya diberkati oleh Tuhan. Dan berjalan dengan baik. Terlebih juga kami berdoa, shalom, shalom Yerusalem. Ada damai di atas kota suci Yerusalem Tuhan. Sehingga tempat itu boleh menjadi tempat yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Tidak ada lagi kekacauan, tidak ada lagi peperangan. Tapi ada kasih, karena shalom adalah kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami semua memperingati Hari Kartini. Secara simbolik melalui seragam kami, apa yang kami tampilkan, biarlah itu juga berkenan di hati Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap wanita dimanapun mereka berada di muka bumi ini. Menjadi bagian dari kemanusiaan. Menjadi bagian dari berkat Tuhan atas bangsa-bangsa. Berkati dalam setiap peran mereka dimanapun di public space. Pekerja, pegawai, pengusaha, pendidik, perawat, dimanapun Tuhan. Bukankah Engkau menjadikan wanita adalah pendamping bagi setiap laki-laki. Seperti Engkau menciptakan Adam dan Hawa. Ada berkat khusus yang Kau berikan pada setiap perempuan dimanapun mereka berada. Ada kesetaraan. Dan ada cerminan kehidupan ilahi di dalam diri setiap kami. Khususnya bagi kalangan perempuan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Dan kami pulang dengan membawa berkat-Mu. Tidak pulang dengan tangan kosong. Tapi kami membawa berkat rohani dari Tuhan. Buka kedua tangan-Mu. Yevarecha Adonai ve'is mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jair Adonai panafelecha ve'hunecha. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau kasih karunia. Disa Adonai panafelecha ve'yashim lecha shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya.
Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Ambil saat teduh sejenak Bapak Ibu.